Ada lagi nih teman-teman kasus gugat menggugat di dunia bisnis ya. Katanya ada gugatan apa Nutrisari ya? Ya benar. Ini brand terkenal nih. Menggugat apa Jis? Kenapa menggugat brand lain misalnya kayak gitu? Dia itu menggugat Nutri-Oren. Nutri-Oren. Iya Nutri-Oren. Padahal Nutri-Oren udah daftar lama dan udah lolos. Daftar merek. Daftar merek. Oh, dan lolos ya? Lolos, karena kan kalau dari DJKI dia beda tuh. Nutrisari dan Nutri-Oren beda. Terus logonya juga beda. Jadi diloloskanlah sama DJKI. Meskipun kelasnya sama. Kelasnya sama. Oke. Jualannya produknya sama. Oke, produknya sama ya. juga. Terus berjalan beberapa tahun, akhirnya di 2000 daftar merek Nutri-Oren itu daftar mereknya di 2013 kalau salah. Oh, udah lama ya, udah 10 tahun lebih. Iya, di 2024 baru digugat sama si Nutrisari. Oke. Kenapa nih? Kenapa Nutrisari menggugat katanya? Nah, ternyata Nutrisari ini dia bisnisnya banyak. Oke. Dan semuanya pakai nutri gitu. Oke. Iya. Ada nutrisi, ada nutri apa gitu. Banyak lah. Dan PT-nya pun Nutrifood. Nutrifood. Ya. Oke. Nah, sehingga dia akhirnya menggugat si Nutri-Oren karena ada kata nutrinya. Nutrinya. Bener. Oke. Dia merasa bahwa semua yang ada nutrinya itu adalah harusnya punya dia gitu. Ketika kelasnya itu ya. Ya sebut kelas berapa sih, tahu nggak? Masih ingat nggak? 30 sama 32. Oke, kelas 30 dan kelas 32 kata nutri udah dia booking lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi tidak boleh ada lagi yang menggunakan kata nutri. Bener. Di bisnis yang sama, di kelas yang sama. Ya. Padahal sebenarnya itu beda. Si Nutri-Oren juga udah ngasih pembelaan tuh. Katanya nutri kan kata umum. Lagian yang didaftarkan Nutrisari, bukan nutrinya doang. Terus, nah kalau kita kan Nutri-Oren, dia bilang logonya juga beda, terus bentuk hurufnya beda, tapi tetap kalah sama si Nutrisari. Wah, kalah ya. Kalah. Oke, gini berarti. Soalnya kan kadang itu, itu kan satu kadang tuh saya suka menyebut apa namanya anomali ya. Anomali. Seperti tungtung sahur ya. Kadang suka menyebut anomali ketika ini ada Nutrisari misalkan. Ini ada Nutri Orange. Nah, kok yang Nutri Orange bisa lolos nih kan gitu ya? Ya. Nah, banyak pelaku UMKM itu kan suka gitu tuh, suka nambahin kata, merubah kata yang lain atau merubah kata. Misalkan dia nutri juga nih, tambahin nutri oren kayak gitu. Tambahin nutri buah misalkan. Kan gitu tuh banyak. Jadi polanya gitu lah. Polanya gitu. Nutri tambah kata lain misalnya. Jadi nutri apa benar. Jadi UMKM yang lain juga kadang suka menggunakan teknik itu gitu. Ya. Karena ada contohnya lulus. Dua-duanya lulus. Tapi ketika digugat bisa ada yang kalah. Ini juga saya juga ngerasa harusnya sih menang sih harusnya. Harusnya ya. Karena secara aturan di DJKI dia tinggal melanggar apapun, Nutrisari dan Nutri-Oren beda gitu. Oke. Terus dia terbukti udah lolos, udah beberapa tahun juga didiamkan sama DJKI-nya gitu. Baru setelah digugat dia akhirnya dibatalkan gitu. Dinyatakan tidak berhak atas nama itu ya. Iya, kalau menurut saya sih memang kasus gugatan merek itu juga dipengaruhi oleh seberapa kejam suatu usaha gitu. Oke. Ada yang memang dia membiarkan brand yang meniru dia. Ada juga orang yang akhirnya menggugat gitu. Contoh si Nutrisari ini, dia merasa dirugikan padahal kalau secara aturan DJKI, Nutrisari dan Nutri-Oren tuh dua hal yang berbeda. Iya, kita pun nggak bakal menyangka akan menganggap Nutri-Oren itu sama dengan Nutrisari ya. Iya.
Dia hanya pesaing aja gitu. Hanya pesaing aja bener. Hanya pesaing aja. Terus kan nanti kita bisa ngerasain nih, mana produk yang lebih enak, mana yang tidak sesuai selera kita gitu kan. Bener. Nah sehingga ya teman-teman tetap harus waspada lah walaupun sudah lolos merek. Iya ini tuh suka jadi apa ya? Ya begitu. Apa namanya? Udah lulus merek aja udah. Kita itu kan daftar merek biar dapat perlindungan. Ya. Sama DJKI-nya dilolosin gitu ya. Oh udah lolos nih. Udah ini dong, udah punya kekuatan hukum dong. Di tempat persidangan kalah gitu kan. Tapi ada juga kan sebetulnya yang menang juga sih. Ada akhirnya membiarkan dua-duanya berjalan kayak gitu ya. Banyak kayak gitu. Kayak kalau nggak salah kayak contohnya ini ya, apa namanya? Yang si Bensu itu. Ya, Ruben Onsu akhirnya pengadilannya memutuskan ya udah dua-duanya jalan aja gitu. Iya, yang IM geprek Bensu sama geprek Bensu ya, gitu ya. Iya, benar. Ya udahlah jalan aja dua-duanya masing-masing ya. Iya, gitu. Iya, benar. Itu juga kasus yang akhirnya sama-sama saling menggugat kan? Saling menggugat itu. Itu yang satu menggugat akhirnya digugat balik, akhirnya ya udah menang dua-duanya ibaratnya kalau gitu lah ya. Ya. Ya udah silahkan pakai ini kayak gitu lah ya. Ya. Kalau yang kasus Nutrisari itu kalah ini mah ya. Kalah itu. Nah tapi terakhir saya lihat si Nutri-Oren ini lagi mengajukan lagi baru. Banding atau apa? Enggak, mengajukan lagi baru. Oh. Nutri-Oren lagi. Nutri-Oren lagi di kelas 30 kalau nggak salah. Di kelas yang sama? Iya. Baru pemeriksaan substantif. Saya lihat, wah mengajukan lagi nih. Kok dia pede sih buat apa namanya? Ngajuin lagi? Entahlah. Mungkin karena brandnya udah ini. Cuman dari kasus ini nih harus hati-hati nih kalau teman-teman bisnisnya di kelas 30 dan ada kata nutrinya. Ya. Karena balik lagi tergantung seberapa kejam kompetitornya gitu. Kita ngelihat nih, wah Nutrisari kok bisa ngincer Nutri-Oren nih, padahal kan cukup beda. Kita antisipasi aja lah, jangan pakai Nutri gitu. Iya. Mungkin si Nutri-Oren perkembangannya oke, naik. Iya, bisa jadi. Sehingga pasar yang si Nutrisari tergerus sama itu. Kalau saya sih belum pernah lihat sih. Iya, saya juga nggak tahu saya juga sebetulnya. Makanya kan kemungkinan kayak gitu ya. Mungkin ya secara si Nutrisari memperhatikan statistiknya mungkin. Ya, kok penjualan saya menurun nih gitu. Udah merasa terganggu, udahlah sih cut mungkin gitu. Waspada buat teman-teman yang pakai kata Nutri ini. Iya. Itu ya teman-teman ya. Yang sekarang lagi daftar merek ya berarti harus hati-hati nih ya. Hati-hati, terutama kelasnya mirip-mirip yang Nutrisari ini. Kalau misalkan mereka nih Jis mau daftar merek. Ya. Aduh, kalau saya daftar sendiri khawatirnya kayak gitu nih, nggak ada teman diskusi misalkan. Nah, kalau buat teman-teman yang mau daftar merek dan pengen ngobrol dulu biar tahu dulu seluk-beluknya gimana, nah teman-teman bisa order di Kibun Desain karena kita dengan konsumen itu ngobrol. Jadi gak cuma sebagai kasir, gak cuma sebagai kasir yang melayani orderan udah aja gitu, tapi kita ngobrol juga nih, konsultasi juga. Ada masalah apa, terus ya tentang bisnis dan lain-lain gitu. Buat teman-teman yang mau order pendaftaran merek bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Kayak gitu. Kalau misalkan sekalian mau logonya? Boleh, bisa juga. Boleh sekalian ya? Bisa juga. Di nomor yang sama? Di nomor yang sama. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe, serta di share biar bermanfaat. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.